Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kekuatan, nikmat umur, dan lebih daripada itu adalah nikmat taufik, nikmat hidayah yang senantiasa menuntun kita untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan dan haturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, ya, para ahlul bait, sahabat-sahabat beliau beserta orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Pemirsa sekalian, insyaallah pada kesempatan ini ya kita akan mengikuti bersama pembahasan kajian ya hadis yang diambil dari kitab Umdatul Ahkam, yang secara khusus akan membicarakan tentang masalah muamalah, ya, interaksi yang dilakukan oleh seorang muslim dengan manusia yang lainnya. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan baguskan pembahasan kita dalam tema kajian hukum luqatah dan laqit, ya, hukum yang berkaitan dengan barang temuan, yang insyaallah pada kesempatan ini telah hadir bersama kita Bapak Ustadz Dr. Roni Mahmudin yang insyaallah akan memaparkan materi ini, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat ya dari apa yang akan beliau sampaikan terkait daripada tema pembahasan kita tentang hukum barang temuan. Kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Baik, syukron. Ya, pada asal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita diberikan nikmat kesehatan, kesempatan untuk bersua kembali dalam segmen fikih muamalah dengan tema hukum barang temuan, sebuah kajian kitab Umdatul Ahkam. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Pemirsa Ruas TV rahimakumullah, kita langsung saja membahas seputar hukum barang temuan atau dalam bahasa Arabnya bab al-luqatah. Babul luqatah yaitu bab tentang hukum barang temuan. Ada satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang al-luqatah atau barang temuan, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang berbunyi, an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an luqati adh-dhahab wal awil wariq
Faqala i'rif wika'aha wa ifasaha thumma arifha sanatan fa illam tu'raf fastanfaqha wal takun wadi'atan fa in ja'a talibuha yawman min ad-dahri fa'addiha ilaihi. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, semoga Allah meridhai beliau, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang emas atau perak yang terjatuh, ya, atau yang hilang, atau yang ditemukan di sebuah jalan. Nabi ditanyakan tentang itu, tentang hukum memungut atau mengambil emas atau perak yang terjatuh atau yang hilang di sebuah jalan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'rif wika'aha wa ifasaha. Maka kenalilah wika itu ikatannya, artinya emasnya itu berada di sebuah tempat, ya, di sebuah wadah, ya. Oleh karena itu kata Nabi, kenalilah ikatan dari tempat penyimpanan emas itu, wa ifalsaha, ifalsa itu wadahnya, dan kenali pula wadahnya. Summa arif hasanatan, kemudian umumkan benda tersebut, ya, atau barang tersebut selama setahun. Ya, diumumkan di orang-orang, ya, selama setahun. Fa illam tu'raf fastanfaq, ya, dan apabila, ya, tidak ada yang mengenal barang tersebut, ya, tidak ada orang-orang yang mengenal barang, artinya tidak ada pemiliknya, ya, selama setahun itu tidak ada yang mengaku memiliki barang tersebut, maka kamu bisa menginfakkannya, menggunakan barang tersebut. Walakin wadi'atan, wal takun wadi'atan, dan akan tetapi tetap itu menjadi barang titipan. Barang tersebut tetap menjadi barang titipan yang ada padamu. Fa in ja'a talibuha yawman min ad-dahri fa'addiha ilai. Nah, dan jika pemiliknya itu datang, ya, suatu hari dia datang, ya, maka serahkanlah barang tersebut, ya, kepada pemiliknya. Ini pemirsa sekalian, Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita tentang apa sikap kita tatkala kita menemukan satu, ya, barang yang berharga, emas ataupun perak. Nabi memberikan aturan mainnya. Wa sa'alahu an dallatil ibil. Ya, kemudian beliau ditanya tentang seekor unta yang hilang. Faqala malaka walaha. Ya, maka Nabi mengatakan, ya, ada apa urusanmu dengan unta yang hilang itu? Fa inna maha hidaha wa siqaaha. Ya, karena unta itu, ya, dia bisa berjalan, ya, dan dia memiliki persediaan air yang banyak. Jadi unta itu, ya, satu hewan yang unik, ya. Dia kuat berjalan dalam perjalanan yang jauh. Yang kedua juga dia memiliki persediaan makanan, ya, taridul ma'a, dan dia bisa mencari air, wa ta'kul syajar, dan bisa memakan dari pohon-pohonan, hatta yajidaha rabbuha, sampai pemiliknya itu menemukannya. Artinya terkait tentang unta yang hilang ini, jangan diambil, ya, jangan dipungut itu unta tersebut yang hilang itu. Biarkan dia berjalan sendiri mencari makanan, ya, karena dia memiliki persediaan air dan dia kuat untuk berjalan dalam perjalanan yang jauh sampai pemiliknya itu menemukannya. Was'alahu 'anis syah faqala khudha fa inna hiya laka aw li akhika aw li dhi'b. Kemudian beliau ditanya lagi tentang kambing yang hilang, Maka kata Nabi, khudha, ambil kambing itu. Fa inna ma hiya laka, sesungguhnya
kambing itu adalah milikmu, artinya berhak kamu mengambilnya. Au li akhika, atau kambing itu adalah milik saudaramu, artinya jika kamu tidak mengambilnya maka saudaramu yang menemukannya maka dia akan mengambilnya. Au li dzib, atau kambing itu bisa menjadi mangsa bagi seekor serigala. Ya. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini satu hadis yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, kita beralih kepada pelajaran dari hadis ini. Ya, pelajaran dari hadis ini, ya, sebenarnya kami mengambil dari kitab Taysirul Alam, ya, Syarah Umdatul Ahkam. Kami mengambil pelajaran dari hadis sebagaimana yang dituliskan oleh Syekh Ali Bassam dalam kitabnya Taysirul Alam Syarah Umdatul Ahkam. Yang pertama adalah pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis yang barusan kami bacakan tadi. Yang pertama adalah siapa yang mendapatkan harta atau barang yang hilang dari pemiliknya, maka tidak terhalangi seorang yang mendapatkannya untuk mengamankannya. Dianjurkan atasnya untuk mengamankannya dan menjaganya agar tidak rusak. Ya, jadi jika kita mendapatkan barang, ya, yang hilang dari pemiliknya, maka kita dianjurkan untuk mengamankan itu barang, ya, dan menjaganya agar tidak rusak. Artinya kalau dibiarkan itu barang, ya, khawatir akan rusak, maka kita amankan barang tersebut sampai datang pemiliknya. Ini adalah pendapat yang kuat, artinya dianjurkan, ya, dianjurkan, artinya disunnahkan untuk mengambilnya, untuk menyimpannya, menjaganya, mengamankannya sampai datang pemiliknya. Ini adalah pendapat yang kuat dari sekian pendapat para ulama. Yang kedua, hendaklah yang mendapatkannya untuk mengenali ikatan dan wadahnya serta jenisnya, agar bisa dibedakan dengan hartanya sendiri. Jadi tatkala kita mendapatkan barang, ya, barang temuan, maka kita diberikan arahan oleh Nabi SAW untuk mengenal ciri-ciri barang tersebut, ya, ciri-cirinya. Apakah jika dia memiliki ikatan, ya, maka dikenal bagaimana bentuk ikatannya, wadahnya bagaimana bentuknya, jenisnya dari apa barang tersebut, ya, agar kita bisa membedakan dengan harta kita, ya, agar tidak bercampur dengan harta kita, sehingga dia bisa meminta keterangan dari orang yang mengaku pemilik barang tersebut. Artinya ketika ada pemiliknya yang mengaku bahwasanya itu barangnya, setelah diumumkan dan ada pemiliknya yang mengaku itu barangnya, maka kita bisa menanyakan kepada pemiliknya, ya, yaitu apa ciri-ciri barang Anda yang hilang itu, ya. Misalnya ditemukan anggaplah misalnya ditemukan sebuah sebuah dompet, misalnya sebuah dompet berisi uang, maka kita tanyakan kepada dia apa mereknya, apa merek dompet itu, ya, kemudian apa warnanya, ya, kemudian jadi kita harus kenal itu. Ini sebagai contoh saja, ya, contoh saja kita kenali ciri-ciri barang tersebut. Ketika ada yang mengaku, maka kita minta penjelasan darinya. Kalau dia bisa menyebutkan sebagaimana yang kita sudah sebutkan sebagaimana yang sudah kita ketahui dari jenis barang itu, maka benar bahwasanya pemiliknya itulah adalah pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, hendaklah dia mengumumkannya selama 1 tahun di pintu-pintu masjid, tempat-tempat perkumpulan, dan di pasar-pasar serta di tempat yang ditemukan barang tersebut. Ya, jadi mengumumkan barang yang hilang itu, yaitu selama 1 tahun. Sebagaimana tadi hadis Rasulullah SAW, ya, kata Nabi SAW, summa arifha sanatan. Kemudian umumkanlah, ya, beritahukanlah kepada orang-orang, ya, tentang barang yang hilang itu selama setahun, selama 1 tahun, ya, baik di pintu-pintu masjid,
ya, atau di tempat-tempat perkumpulan, ya, tempat-tempat orang-orang berkumpul di situ, atau di pasar-pasar, ya, serta di tempat-tempat yang ditemukan, atau serta di tempat yang ditemukan barang tersebut, ya. Jadi di tempat kita menemukan barang itu pun kita juga diminta untuk mengumumkan barang tersebut, ya. Bahkan juga sekarang ini kan sudah zamannya sudah canggih, bisa lewat apa? Lewat koran-koran misalnya, atau lewat radio-radio, bahkan bisa lewat televisi, bahkan sudah bisa lewat media sosial. Ya, lewat media sosial kita bisa umumkan di situ. Bisa umumkan tentang barang yang kita temukan itu. Tapi sekali lagi jangan disebutkan secara mendetail. Cukup misalnya ya, seperti tadi saya katakan tadi, misalnya seseorang itu kehilangan dompet misalnya, bisa kita katakan siapa yang, atau seseorang yang kehilangan handphone misalnya, kehilangan handphone, kita bisa sebutkan barang siapa yang merasa kehilangan handphone maka hubungi kami. Tapi jangan disebutkan secara mendetail, handphone ini jenisnya ini, warnanya ini, ya. Ini khawatir nanti ada orang yang mengaku-ngaku, ya. Tapi kita katakan telah hilang sebuah handphone misalnya, itu saja. Nanti ketika orang itu datang, maka kita pun menanyakan apa jenis handphone Anda, apa mereknya, apa warnanya, apa tipenya, begitu. Kalau dia saya bisa menyebutkan semua dan kita yakin bahwasanya ini adalah pemiliknya, dan setelah dia menyebutkan jenis-jenisnya, sifat-sifatnya, atau bentuknya, atau warnanya, tipenya, mereknya, maka kita bisa mengatakan bahwasanya benar itu adalah pemiliknya. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah hendaklah dia keempat, jika tidak diketahui pemiliknya selama 1 tahun, ya. Jadi jika pemiliknya, setelah kita mengumumkan barang tersebut selama 1 tahun dan pemiliknya tidak juga datang, ya, atau tidak diketahui pemiliknya, pemilik barang tersebut selama 1 tahun, maka dia boleh mensedekahkannya. Ya, jadi dia boleh sedekahkan itu barang yang ditemukan. Kalau emas, ya, dia boleh sedekahkan emas itu, atau perak, ya, atau barang-barang yang berharga yang lainnya boleh dia sedekahkan. Namun dia siap menggantinya. Ya, hanya saja konsekuensinya adalah dia siap menggantinya seandainya pemiliknya itu datang. Ya, jika pemiliknya datang, meskipun sudah lewat 1 tahun, pemiliknya datang dan dia bisa menyebutkan ciri-ciri barang yang hilang dengan benar, maka konsekuensinya yang menemukan itu harus mengembalikannya. Ya, harus mengembalikannya, karena sebagaimana tadi kata Nabi, wal takun wadi'atan, maka hendaklah barang yang Anda tadi sudah infakkan itu, sedekahkan itu, menjadikan tetap barang titipan. Artinya tetap kita harus mengembalikannya kepada pemiliknya. Yang kelima, jika telah lewat 1 tahun dan belum ditemukan pemiliknya, maka barang tersebut bisa dimiliki oleh orang yang mendapatkannya. Namun jika pemiliknya datang setelah lewat 1 tahun, maka dia harus menggantinya atau mengembalikannya jika barang itu masih ada. Ya. Jadi jika telah lewat 1 tahun dan belum ditemukan pemiliknya, maka barang tersebut bisa dia miliki. Ya, bisa dia pakai itu barang. Bisa dia pakai itu barang jika sudah lewat 1 tahun dan belum ada pemiliknya. Ya. Adapun yang pelajaran hadis yang keempat itu boleh dia sedekahkan. Ya, boleh dia sedekahkan. Kalau yang kelima ini dia boleh miliki, boleh dia pakai. Ya, boleh dia pakai, boleh dia habiskan barang tersebut jika sudah lewat 1 tahun dan belum ada pemiliknya. Namun jika pemiliknya datang, ya, setelah sudah lewat 1 tahun, anggaplah misalnya nanti tahun ketiga baru datang pemiliknya, maka dia harus menggantinya. Itu konsekuensinya adalah dia harus menggantinya, karena kata Nabi, barang itu tetap menjadi barang titipan yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, jadi dia konsekuensinya dia menggantinya. Misalnya anggaplah barang itu sudah habis, ya, sudah habis terpakai, maka dia menggantinya dengan barang yang sama, ya, barang yang
sama, atau mengembalikan barang tersebut seandainya barang itu masih ada. Ya, seandainya barang itu masih ada, belum habis, maka dia harus mengembalikan barang tersebut. Yang keenam, jika pemiliknya datang meskipun sudah lewat dari 1 tahun, maka harus dikembalikan kepadanya. Ya, jadi konsekuensinya barang yang kita temukan jika meskipun sudah lewat 1 tahun, ya setelah kita umumkan dan lewat 1 tahun, ya pemiliknya baru datang, anggaplah misalnya di tahun kedua atau tahun ketiga pemiliknya baru datang, ya, dan benar itulah pemiliknya, setelah dia bisa menyebutkan ciri-ciri barang yang hilang, ya, secara benar atau dengan benar, maka barang itu harus dikembalikan kepada pemilik barang tersebut. Maka cukup pemiliknya itu menyebutkan ciri-cirinya meskipun tanpa mendatangkan saksi. Jadi tidak perlu saksi. Ya. Jadi pemilik barang itu tidak perlu dia mendatangkan saksi, atau kita yang menemukan barang tersebut tidak perlu meminta agar ada saksi yang menyaksikan bahwasanya barang itu adalah benar-benar miliknya. Cukup dia hanya menyebutkan ciri-cirinya saja. Kalau dia sudah berhasil menyebutkan ciri-cirinya, jenis barangnya, bentuk dan seterusnya, dan sudah kita yakin bahwa ini adalah pemiliknya, maka kita harus kembalikan tanpa harus dia mendatangkan saksi. Tapi seandainya dia juga mendatangkan saksi, itu boleh-boleh saja untuk memperkuat pengakuannya itu. Kemudian yang ketujuh, adapun unta yang hilang dan binatang yang semisalnya, ya, unta yang hilang atau binatang yang semisalnya, di sini ulama mengatakan binatang yang semisalnya seperti sapi, ya, atau rusa, ya, itu semisal dengan unta, maka tidak boleh diambil karena unta dapat menjaga dirinya sendiri. Ya, jadi unta, ulama mengkiaskan, meskipun dalam hadis itu hanya disebutkan unta, tapi ulama mengkiaskan dengan hewan yang bisa bertahan cukup lama, bisa berjalan sendiri, bisa mencari makanan sendiri, bisa menjaga dirinya, seperti sapi, kemudian seperti rusa, ya, seperti rusa juga tuh dia bisa berlari kencang, dia bisa menghindar diri dari binatang buas. Maka kata ulama, ya berdasarkan hadis tadi yang kami bacakan tadi, maka tidak boleh diambil itu seandainya kita tahu bahwasanya ini unta ini lagi tersesat, ya, atau hilang, tidak boleh kita ambil. Karena unta dan hewan yang sejenis dengan unta itu dapat menjaga dirinya dari orang-orang atau khususnya dari binatang buas. Jadi dibiarkan saja berjalan itu unta kemana saja yang dia inginkan sampai pemiliknya akan menemukannya itu. Kemudian yang kedelapan, ya, pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ini adalah kambing, ya. Adapun kambing, ya, setelah diambil maka yang paling baik adalah diperlakukan dengan cara terbaik, dengan menyembelihnya atau menjualnya. Jadi kalau kambing ini boleh kita ambil, ya, jangan dibiarkan dia lepas begitu saja, ya, jangan dibiarkan dia hilang begitu saja, karena kambing ini beda dengan unta, ya, dia tidak bisa memproteksi dirinya, menjaga dirinya dari gangguan khususnya binatang buas atau dari orang-orang yang jahat. Oleh karena itu boleh kita amankan ini kambing, ya, baik kita langsung menyembelihnya, ya, atau menjualnya dan menyimpan harga penjualannya, atau tetap menjaganya selama 1 tahun, ya. Jadi kita bisa menyembelihnya atau menjualnya dan menyimpan harga penjualannya, atau tetap menjaganya selama 1 tahun, ya. Artinya jika ada pemiliknya yang datang setelah 1 tahun, ya, maka harus dikembalikan kambing tersebut. Karena jika membiarkan kambing itu pergi, hilang begitu saja, maka ini khawatir kambing ini akan hilang dan akan dimangsa oleh serigala atau yang semisalnya. Jadi jika pemiliknya datang, ya, maka wajib untuk dikembalikan, ya, kepada pemiliknya tersebut, ya, atau, ya, diberikan seandainya kambing itu sudah disembelih misalnya,
maka bisa diganti harga pembelian kambing itu, ya. Ya, jadi jika pemiliknya tidak datang, maka itu sudah menjadi hak bagi orang yang mendapatkannya. Ya. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi tentang barang temuan al-luqata ini, ya, bahwasanya Islam itu datang untuk menjaga dan memelihara harta manusia. Islam datang untuk memuliakan dan menjaga harta seorang muslim. Di antaranya adalah menjaga harta atau barang yang hilang. Islam memberikan motivasi untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, termasuk dalam perkara barang temuan. Iya. Jadi Islam, pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, ya, dalam masalah ini pun, dalam barang temuan ini pun, ya, Islam mengatur. Karena harta seorang muslim itu tentu sangat dihargai, sangat dijaga. Tidak bisa kita dengan ya seenaknya mengambil harta saudara kita. Oleh karena itu kita harus menjaga sebaik-baiknya. Ya, jadi definisi barang temuan adalah barang atau harta yang hilang dari pemiliknya yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Hukum mengambil barang temuan, ada yang mengatakan dianjurkan, ada yang mengatakan wajib untuk diambil, ada juga yang mengatakan dari kalangan para ulama, jika barang temuan dibiarkan dan tidak dikhawatirkan hilang, maka mengambil atau memungut barang temuan adalah sunnah atau dianjurkan. Namun jika ia khawatir barang temuan tersebut jika tidak dipungut bisa hilang, maka ia wajib mengambilnya atau memungutnya. Ya, jadi kita lihat dulu kondisinya. Kalau kita biarkan, kita khawatir jika dibiarkan barang itu akan hilang, maka kita wajib memungutnya. Tetapi kalau kita menganggap wah ini kira-kira barangnya tidak hilang, maka ketika itu hukumnya hanya sunnah saja, dianjurkan untuk diambilkan tapi tidak wajib untuk diambilkan. Jadi ada 3 pendapat ulama yang berbicara tentang hukum memungut barang temuan itu. Ada yang mengatakan dianjurkan, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan dilihat kondisinya. Kalau dia dikhawatirkan hilang, jika dibiarkan maka wajib untuk diambil, diamankan. Jika dianggap tidak hilang, ya, maka ketika itu boleh diambil, tidak wajib hukumnya untuk diamankan. Barang temuan ada 3 jenis. Jenis pertama adalah barang yang harganya murah. Orang-orang yang ekonomi menengah tidak menghiraukannya, seperti cemeti, ya, seperti cemeti, tali-tali itu, sepotong roti, buah, ya, satu buah, sebuah tongkat dan yang semisalnya. Ini termasuk barang yang harganya murah. Ya, seandainya ini hilang, orang-orang tidak hiraukan ini barang. Maka barang ini tidak mengapa jika ditemukan langsung diambil atau dimiliki meskipun tanpa diumumkan terlebih dahulu. Ya. Jadi barang seperti ini, jenis pertama ini, jika ditemukan tidak mengapa langsung dimiliki. Ya, tidak mengapa langsung diambil meskipun tanpa diumumkan. Ya, tidak perlu diumumkan, langsung saja kita miliki itu barang. Kenapa? Karena ini barang dianggap barang yang murah. Artinya ketika hilang orang tidak akan mencari barang tersebut karena dianggap murah. Ya, sebagaimana hadis Nabi sallam, rakhasa lana Nabi sallam fil asa was sawt wal habal wa asbahiha yaltaqitu rajul wa yantafi'u bihi, rawahu Abu Daud. Nabi Muhammad SAW memberikan keringanan kepada kami, ya, tentang tongkat, ya, cemeti, kemudian tali dan yang semisalnya untuk diambil, untuk dipungut barang tersebut yang hilang, yang ditemukan di sebuah jalan, dan bisa dimanfaatkan, ya, bisa dimiliki atau dimanfaatkan tanpa diumumkan terlebih dahulu kepada pemiliknya, karena ini dianggap barang yang sedikit, ya, atau barang yang sangat murah yang orang-orang ketika hilang itu tidak menghiraukannya. Jika Anda mendapatkan sepotong tali misalnya, atau sepotong roti, sebuah tongkat di jalan, maka Anda boleh mengambilnya atau memakannya. Ya, kalau roti atau makanan, ya, boleh kita langsung makan. Ya, kalau sepotong tali boleh kita bisa memanfaatkannya tanpa mengumumkan terlebih dahulu kepada orang-orang. Nabi Muhammad SAW pernah mendapatkan
di jalan sebiji kurma. Ya, Nabi Muhammad SAW pernah mendapatkan sebiji kurma di sebuah jalan. Lalu beliau bersabda, seandainya ini bukan sedekah, maka sungguh saya pasti memakannya. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya, ya, sebiji kurma ini kan sesuatu yang ketika hilang atau terjatuh orang tidak akan menghiraukannya, karena berapa harganya sebiji kurma? Sangat murah sekali. Ya, hanya saja Nabi Muhammad SAW tidak memakannya karena khawatir itu adalah sedekah. Karena Nabi Muhammad diharamkan mengambil sesuatu yang sedekah atau barang yang berupa zakat. Nabi diharamkan untuk mengambilnya atau mengkonsumsinya. Ali bin Abi Thalib pernah menemukan 1 dinar di pasar. Maka Nabi berkata, umumkan selama 3 hari. Umumkan selama 3 hari. Ia pun melakukannya, namun tidak ada datang pemiliknya. Maka Nabi mengatakan kepadanya, gunakanlah uang itu. Ya, 1 dinar ini dianggap ya tidak begitu besar nilainya, sehingga kata Nabi, umumkanlah selama 3 hari. Ya, jadi 1 dinar ini tetap diumumkan, tapi cuma 3 hari saja. Ya, beda tadi dengan tadi emas atau perak yang jumlahnya banyak, itu diumumkan selama 1 tahun. Adapun 1 dinar ini dianggap nilainya kecil sehingga cukup diumumkan selama 3 hari. Ya, kata Nabi, namun jika tidak datang pemiliknya, ya, maka kata Nabi, gunakanlah uang tersebut. Ya, gunakanlah uang tersebut. Jenis yang kedua, barang temu adalah hewan seperti unta, kuda, dan sapi. Jika Anda mendapatkannya, maka Anda tidak boleh mengambilnya. Ya, maka Anda tidak boleh mengambilnya karena hewan tersebut dapat menghindar dari hewan buas. Adapun kambing, maka hewan tersebut tidak bisa menghindar dari hewan buas, maka dibolehkan untuk diambil dan disimpankan untuk pemiliknya. Ya. Apa dalilnya? Ya. Ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi, bagaimana dengan unta yang hilang? Beliau menjawab, tidak ada urusanmu dengannya. Unta itu punya persediaan minuman dan mampu berjalan mencari air dan makanan hingga ditemukan oleh pemiliknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umar bin Khattab pernah mengatakan, siapa yang mengambil hewan unta yang hilang atau tersesat, maka ia telah sesat atau melakukan kesalahan. Hadis riwayat Baihaqi. Ya. Ini Umar bin Khattab pernah mengatakan, siapa yang mengambil hewan unta yang hilang atau yang tersesat, maka ia telah tersesat atau telah melakukan kesalahan, sebuah kesalahan. Artinya terkait dengan hewan unta yang sejenisnya seperti sapi dan kuda, ya, rusa juga demikian, maka dibiarkan saja, jangan diambil karena hewan tersebut memiliki kemampuan berjalan dan bisa menghindarkan dia dari binatang buas. Yang jenis yang ketiga, barang selain dari barang yang murah harganya dan hewan unta dan sapi yang sudah disebutkan sebelumnya, maka dibolehkan untuk diambil atau dipungut, seperti uang, barang-barang dan hewan yang tidak bisa menghindar dari binatang buas seperti kambing. Ini jenis yang ketiga, ya, bukan dia adalah bukan barang yang murahan, ya, bukan sapi dan unta, ya. Jika selain daripada dua jenis ini, maka dibolehkan untuk diambil atau dipungut, ya, agar barang tersebut tidak hilang. Apakah mengambil barang tersebut di jenis ketiga ini lebih utama atau membiarkannya lebih utama? Mana yang lebih utama, membiarkannya atau mengambilnya? Contoh, Anda menemukan uang di jalan, apakah yang lebih utama, diambil atau dibiarkan? Ya, seandainya kita menemukan uang, ya, dengan cukup, anggaplah uangnya cukup besar misalnya nilainya, jika Anda yakin bahwa pemiliknya akan mencarinya, maka jangan diambil. Namun jika Anda khawatir ada orang yang akan mengambil dan menyembunyikannya, maka Anda bisa mengambilnya dan mengumumkannya. Jika ragu-ragu, maka Anda bisa memilih salah satunya, mengambil atau membiarkan. Namun jika barang yang hilang di tempat yang diprediksikan orang yang mendapatkannya akan menyembunyikannya, maka lebih utama bagi Anda mengambil barang tersebut dan berupaya untuk mengumumkannya. Yaitu yang lebih utama. Jika diprediksikan barang itu akan diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka lebih utama kita amankan barang itu lalu kita umumkan selama 1 tahun. Jenis ketiga, barang temuan selain unta dan sapi, barang murahan. Jika ia yakin atas dirinya untuk jujur, maka ia boleh mengambil barang tersebut. Ya. Jenis ketiga ini ada 3 macam. Hewan yang bisa dimakan dagingnya seperti kambing, ayam, maka yang menemukannya apabila ia mengambilnya harus memilih salah satu dari 3 hal.
yaitu memakannya, menyembelihnya pada saat itu, namun ia harus menggantinya. Ya, kalau ditemukan itu ayam, boleh dia menyembelihnya langsung. Ya, namun dia harus menggantinya seandainya ada orang yang mengaku pemiliknya, atau menjualnya dan menjaga harganya untuk pemiliknya setelah ia terlebih dahulu mengenal ciri-ciri hewan yang ditemukan. Ya, atau dia menjualnya, ya, kemudian menyimpan itu uangnya, hasil penjualnya itu, ya, setelah ia terlebih dahulu mengenali ciri-ciri hewan yang ditemukan. Yang ketiga, menjaganya dan mengeluarkan kebutuhan sehari-hari untuk penjagaannya. Jika datang pemiliknya, maka ia berhak meminta biaya penjagaan, sebagaimana hadis, ambillah kambing tersebut, sesungguhnya kambing itu menjadi milikmu atau saudaramu atau serigala. Yang kedua, barang yang dikhawatirkan rusak seperti semangka atau buah-buahan, maka hendaknya orang yang memungut barang tersebut memakannya dan membayar harganya kepada pemiliknya atau penjualnya, lalu uangnya disimpan. Jika datang pemiliknya, maka diberikan kepada pemiliknya. Yang ketiga, semua barang atau harta selain dari kedua jenis di atas seperti uang dan barang-barang, maka ia wajib menjaganya dan mengumumkannya selama 1 tahun. Tidak diperbolehkan mengambil barang temuan pada jenis ketiga ini kecuali jika ia merasa mampu untuk menjaganya dan mengumumkannya ke orang-orang selama 1 tahun. Dalilnya, Nabi pernah ditanya tentang barang temuan berupa emas dan perak. Beliau menjawab, kenali ciri-ciri dan jenis barang tersebut, lalu umumkan selama 1 tahun. Jika tidak datang pemiliknya, maka gunakanlah. Namun barang itu tetap menjadi titipan atas kamu. Jika pemiliknya datang di kemudian hari, maka berikanlah barang tersebut. Ya, barangkali ini pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala terkait tentang hukum seputar barang temuan. Allah a'lam bissawab. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan selanjutnya insyaallah kita akan berdiskusi ya berkaitan dengan materi yang dibawakan oleh Ustadz kita. Jadi tentunya berkaitan dengan apa yang disebut dengan luqatah ini, dia merupakan barang yang ditemukan kemudian tidak diketahui ya siapa yang punya barang tersebut. Jadi kalau misalnya kita berjalan di sebuah jalan kemudian tiba-tiba mendapatkan dompet misalnya jatuh, nah ini kan sering kita kadang kejadian seperti itu. Namun tidak tahu di mana tempatnya, mungkin juga tidak ada identitas dalam dompet tersebut misalnya. Kalau ada kan jelas kita bisa langsung kembalikan kepada orangnya, tapi kalau tidak ada, nah ini yang dimasukkan dalam pembahasan kita ini. Begitu juga dengan barang-barang yang lain, ya barang-barang yang lain. Tapi bisa sambil menunggu pertanyaan. Nah berkaitan dengan pembahasan kita ini mungkin dalam istilah mengenali ciri barang tersebut ya. Ciri barang tersebut itu kan dalam hadis disebutkan bahwasanya i'rib wika'aha wa ifasaha, ya, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengenali pengikat daripada tempat barang tersebut. Begitu juga dengan semacam tempat barang tersebut ya, mungkin warnanya atau jenis talinya bagaimana. Nah sekarang ini kan kalau kita lihat dengan perkembangan zaman itu kan barang-barang yang dimiliki oleh manusia juga berkembang ya, jenisnya dan ciri-cirinya. Dan misalnya orang kehilangan atau orang mendapatkan misalnya kendaraan ya. Nah tidak mungkin kan kita sebutkan dalam hadis itu kan tidak mungkin dikatakan ada pengikatnya, ada warna apa tempat menaruh barang tersebut. Nah kira-kira bagaimana untuk mengenal barang-barang seperti itu? Maksudnya menghafalkan atau mengetahui ciri-cirinya supaya kita bisa mengetahui ketika ada orang datang mengaku. Nah, seperti itu. Iya. Jadi sebagaimana tadi hadis Nabi Muhammad SAW ya, yaitu i'rib bika'aha wa ifasaha. Ya, kenalilah ikatannya dan wadahnya atau tempatnya. Ya. Jadi yang penting tatkala kita sudah mengenal ikatan tersebut ya dan wadahnya, maka kita bisa ketika ada orang yang datang ya kepada kita, maka kita pun bisa menyampaikan kepadanya apa yang
tali apa pengikatnya itu. Ya, apa jenis wadahnya itu. Ini kita bisa kiaskan dengan barang-barang yang lainnya. Ya, barang-barang yang lainnya seperti misalnya mobil. Ya, misalnya telah kehilangan sebuah mobil. Ya, telah kehilangan sebuah mobil. Ketika datang, ya kita harus kenal dulu. Oh, mobilnya ini mereknya ini misalnya tipenya ini, warnanya ini, ya. Jadi kita kenal itu beberapa ciri-ciri ya atau sifat-sifat dari mobil itu. Ketika ada yang mengaku, ya kita uji dia. Kita uji. Anda kehilangan mobil betul. Merek apa? Dia bilang mereknya, anggaplah dia bilang mereknya Toyota misalnya. Tipenya apa? Toyota itu kan ada tipe-tipenya kan? Ya. Iya, kalau dia masih menyebutkan tipenya benar, kita tanya warnanya apa. Ya begitu. Tahunnya Ustaz. Iya, tahunnya berapa? Begitu. Serapal platnya berapa? Iya, platnya berapa? Ya, begitu. Jadi itu termasuk kita sudah mengenali barang tersebut ya. Sehingga ya ketika ya paling penting itu platnya itu ya. Ketika dia platnya salah menyebutkan berarti bukan ini orangnya. Kalau warna kan bisa spekulasi, tebak-tebakan. Begitu artinya cari sesuatu yang membedakan dengan barang-barang yang lainnya, dibedakan. Ya, misalnya anggaplah nomor handphone ya, misalnya jatuh handphonenya. Kita minta kalau betul ini HP Anda, bisa Anda sebutkan nomor HP yang misalnya yang Anda kenal di sini, atau disuruh hubungi Ustaz. Iya, atau suruh hubungi misalnya. Betul, ya begitu. Nah, itu jadi Nabi hanya menyebutkan itu ikatan karena terjadi di zaman tersebut bahwasanya orang itu suka menyimpan barang itu sebuah misalnya di tempat-tempat kain-kain ya. Kain-kain itu misalnya itu uang itu disimpan di sebuah kain, ya. Kain kemudian diikat. Iya, diikat atasnya itu. Ya itu di zaman Nabi. Zaman sekarang ya sudah berkembang ya. Jadi bisa kita kenali dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Iya. Allah alim besar. Sama dengan Ustaz, mungkin dari sisi mentarif ya, mengumumkan barang hilang itu. Kita juga sekarang berkembang juga ya. Dulu kan Rasulullah memerintahkan untuk diumumkan di pintu-pintu masjid, di pasar-pasar, tempat-tempat keramaian lah seperti itu. Nah, sekarang ini kan juga berkembang di medsos misalnya. Apakah boleh misalnya ketika dia ada mendapatkan barang tertentu dan dia tidak tahu siapa pemiliknya, kemudian dia umumkan di medsos, di Facebook misalnya atau di WA. Apakah itu sudah mewakili tarif itu, mengumumkan barang tersebut? Iya, sebagaimana kata ulama, ya, sebagaimana yang tadi saya sebutkan juga, yaitu bisa diumumkan di media-media sosial. Iya. Bisa. Iya, jadi seandainya kita sulit mengumumkan di pintu-pintu masjid, misalnya sulit kita mengumumkan di jalan-jalanan, bisa kita umumkan di media sosial Facebook misalnya, atau lewat internet ya. Maka mungkin jangkauannya lebih luas lagi. Iya, luas sekali itu. Itu diumumkan selama 1 tahun. Iya. Kita jawab dulu pertanyaan Mas Ustaz. Pertanyaan pertama di sini sebutkan, bolehkah kita tidak mengambil barang yang kita temukan karena tidak ingin dibebani tanggung jawab menjaga atau merawatnya? Ya. Iya, tadi dikatakan kalau kita mampu untuk menjaganya, ya, maka kita dianjurkan untuk mengambil barang itu dan mengumumkannya. Tapi seandainya kita tidak mampu, maka tidak mengapa. Ya, anggaplah kita tidak mampu untuk menjaganya, ya, khawatir kita tidak bisa berbuat jujur, maka tidak mengapa kita tidak mengambilnya. Iya. Diri, iya. Tapi ini untuk melihat kondisi sekarang bagaimana? Kalau kondisi sekarang ini kan, kalau kita lihat kemungkinannya kalau kita tidak ambil, maka akan diambil orang lain yang tidak benar, yang juga memiliki niat-niat yang pasti salah ketika mengambil barang tersebut. Apa kita, yang mana kita kedepankan? Apa kita sekalipun merasa bahwasanya kita
akan terbebani dengannya dan merasa sulit dengannya, atau kita biarkan saja tapi kemungkinannya akan diambil oleh orang yang tidak jujur seperti itu. Iya, sebagaimana yang kami sebutkan, kalau kita yakin bahwasanya itu akan diambil oleh orang-orang yang tidak jujur, maka kita berkewajiban. Wajib saja. Iya, wajib kita. Begitu. Wajib kita untuk mengamankannya itu. Iya, iya. Iya, insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Iya. Betul. Barang siapa yang, kata Nabi, barang siapa yang meringankan beban seorang muslim di dunia ini, maka Allah akan ringankan bebannya di akhirat kelak. Ya, jadi seorang muslim yang kehilangan, anggaplah kehilangan uangnya dengan ya atau barang yang berharga itu kan, itu satu kesusahan baginya. Makanya kita ringankan dia dengan cara kita selamatkan itu barang. Menjaga barangnya. Iya, jangan sampai diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iya, dan insya Allah kita akan berpahala. Tidak mengapa kita mengumumkannya selama setahun. Tidak mengapa, insya Allah kita mendapatkan pahala itu. Iya, karena kita telah meringankan beban seorang muslim, maka Allah akan ringankan beban kita di akhirat kelak. Iya, begitu. Ini sama mungkin dengan binatang, Ustaz, ya. Binatang, maksudnya kan kalau binatang itu ada yang lepas misalnya kan, apalagi kan zaman kita sekarang ini ya, kalau ada binatang berkeliaran, kadang ketika tidak tahu siapa pemiliknya, biasa kadang orang memanfaatkan kesempatan. Sehingga kalau kita dapatkan mungkin bisa kita langsung amankan saja begitu. Iya. Sekalipun binatang yang mungkin kayak tadi itu, binatang yang bisa menjaga diri. Kan kalau di daerah perkotaan misalnya kan sekarang ini kan, kalau misalnya ada tiba-tiba ada sapi lepas misalnya, atau unta, kalau di daerah Saudi ya, kalau kita sih kan ada sapi yang mungkin bagi masyarakat itu ketika mereka tidak tahu siapa pemiliknya, apakah boleh diamankan, Ustaz? Padahal hadis tadi kan mengatakan biarkan saja, tapi karena dikhawatirkan ada pencuri mungkin yang ambil, atau ada yang berniat tidak baik yang mengambilnya, apakah boleh kita amankan, Ustaz? Iya, kan kata Nabi sebenarnya tadi itu, kata Nabi, kenapa kita membiarkan itu unta? Ya, karena unta itu dia memiliki cadangan makanan ya. Artinya dia bisa berjalan dalam ya waktu yang cukup lama. Ya, sampai dia ditemukan oleh sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau kita yakin ya, atau kita punya dugaan kuat akan diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iya. Bukan permasalahan dia bisa mencari makanan, tetapi ada orang yang tidak bertanggung jawab. Iya. Allah alim shawab. Ya, kalau ini ya kemungkinan insyaallah diperbolehkan. Diperbolehkan itu ya. Karena itu tadi khawatirnya kalau ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iya. Kita bisa kita amankan ya, dan konsekuensinya kita harus rawat itu. Rawat itu, dan kita harus umumkan. Ya, Allah alim shawab. Kemudian berkaitan dengan masalah nilai barang yang hilang tadi kan ada beberapa tingkatan, ada 3 saja. Iya. Ada 3 tingkatan itu, ada yang memang boleh kita langsung ambil, sekalipun tidak langsung ditarif. Iya. Nah, tapi kan kadang misalnya uang 50.000 atau 100.000, apakah ini dianggap, apakah harus ditarif selama setahun atau beberapa hari? Kadang-kadang orang juga ada yang kalau cuma kehilangan uang 50.000, mereka tidak cari lagi. Tapi ada juga yang kasihan, mereka kembali cari uang seperti itu. Kira-kira bagaimana kalau kita misalnya sambil berjalan atau naik motor, tiba-tiba kita lihat uang 50.000, apa boleh kita ambil, tidak kantongin, tapi apakah harus diumumkan juga atau tidak, Ustaz? Iya, tadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwasanya barang yang hilang itu ada 3 tingkatan ya, 3 jenis ya. Jadi yang pertama itu barangnya itu nilainya itu murah ya. Iya, seperti tadi sepotong roti ya, seutas tali ya, satu buahan ya, satu buahan itu insyaallah ini barang yang cukup murah. Ya, artinya ketika hilang orang tidak akan hiraukan itu. Iya. Tidak akan kembali cari lagi. Iya, meskipun orang-orang miskin tidak akan cari itu. Iya, atau orang miskin itu tidak akan cari itu. Maka kata ulama, tidak apa-apa kita manfaatkan itu, langsung kita makan, langsung kita
Cuma tadi kalau uang tadi itu cukup berbeda ya. Maksudnya uang 50.000 tuh pasti berbeda dengan satu utas tali. Iya, satu buah ya, satu biji kurma pasti berbeda itu. Iya. Artinya sudah di atasnya. Iya, sudah atasnya kan. Kalau buah kan satu buah itu kan paling harganya cuma Rp1.000 barangkali ya. Paling tinggi mungkin 5.000 ya. Kalau iya. Kalau 50.000 ini kalau orang miskin kehilangan ya. Orang miskin ya, atau orang-orang yang menengah ke bawah pasti dia akan mencari itu. Pasti dia akan mencari itu. Kalau pas dibutuhkan. Iya, kecuali kalau uang Rp100 ya, Rp500 ya, insya Allah orang tidak akan cari. Jadi kalau 50.000 tuh saya anggap dia masuk yang berharga itu. Yang berharga ya. Iya. Kalau yang berharga ya maka kita harus umumkan selama setahun. Kita diumumkan juga selama setahun ya. Iya, selama setahun. Iya, tapi tadi ada hadis 3 hari itu satu 3 hari. Iya, 3 hari itu tentang 1 dinar tadi. 1 dinar. 1 dinar besar Ustaz. Iya, tadi itu ada hadisnya tadi ya, 1 dinar itu disebutkan ya, Nabi menyebutkan itu 3 hari ya. 3 hari berturut-turut ini, ya. Ali bin Abi Thalib pernah menemukan 1 dinar di pasar. Maka Nabi berkata, umumkan selama 3 hari. Ya, 3 hari bukan berarti 4 jutaan Ustaz kalau kita konversi ke rupiah. Iya. Ia pun melakukannya namun tidak ada datang pemiliknya. Maka Nabi mengatakan kepadanya, gunakanlah uang itu. Iya. Berarti nampaknya 1 dinar ini dianggap tidak perlu setahun. Tidak sampai setahun. Iya, cukup 3 hari saja. Besar 1,4 juta itu. Iya. Hanya saja kita belum mengetahui ini derajat ini hadis. Apakah hadis ini ya, apakah asar ini atau hadis ini sahih atau tidak? Betul. Iya, tapi kalau tadi yang kami bacakan tadi itu hadisnya sahih itu. Iya, bukan Muslim. Yaitu selama setahun ini. Ya, selama setahun di sini disebutkan. Setahun ya. Iya. Arif hasanatan. Ini ditemukan emas atau perak. Cuma tidak disebutkan. Iya, tidak disebutkan itu berapa emasnya, itu berapa gram atau berapa dinar. Tidak ada batasan. Iya, tidak ada batasan tadi itu. Cuma ulama mengatakan ini adalah barang yang berharga. Iya. Barang yang berharga itu dia diumumkan selama setahun. Tapi tadi hadisnya tadi Abdul Razak tadi itu seandainya mengatakan 1 dinar itu cukup 3 hari saja. Iya. Artinya soalnya hadis tadi ini kesannya hadisnya hadis sahih bisa mengkhususkan. Iya. Bahwasanya kalau hanya mungkin 1 dinar ke bawah cukup 3 hari saja. Iya, bisa begitu. Iya. 1 dinar kan kalau dikonversikan ke rupiah 4 juta ya. 4 jutaan. 4 jutaan atau 2 juta. 2 juta Ustaz. Karena 4 juta kan, karena kan 1 dinar pas dengan 4,25 gram. Oh gitu. Berarti 4 jutaan lebih ya. 4 jutaan. Ya. Berarti jika ini hadis ini sahih, maka jika ditemukan uang sekitar 4 jutaan ke bawah, maka cukup diumumkan 3 hari saja. 3 hari. Ya, adapun yang ke atas. Berarti kayak tadi itu apalagi 50.000 saja berarti 3 hari cukup, Ustaz. Iya. Yang tadi 50.000 itu cukup 3 hari saja. Tidak perlu setahun. Iya, begitu. Karena ini hadisnya lebih khusus lagi. Iya, Allah alim bissawab. Baik. Saya kira mungkin itu beberapa hal kita bahas berkaitan dengan hukum-hukum luqatah atau barang temuan yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Yang mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak manfaat dan bisa kita ketahui hukum-hukumnya, dan juga bisa kita memberikan solusi ketika ada orang yang bertanya kepada kita ketika dia mendapatkan barang yang hilang dan tidak tahu harus dikembalikan kemana, maka ada solusi yang ditawarkan dalam agama kita, yang memang agama kita ini sangat menjaga yang namanya harta daripada sesama kaum muslimin atau bahkan seluruh manusia secara umum. Nah, seperti itu. Saya kira demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Kita ucapkan kepada Ustadz kita, Ustadz Dr. Ali Mahmudin, jazakumullahu khairan ya, wa ja'ala hadhihi al-muhadarah fi mizani hasanatikum yaumal qiyamati insyaallah. Amin. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.